Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kepada yang terhormat Ibu Nurlis Dr. Andes AKMSI CA selaku dosen penguji seminar proposal ini, dan kepada yang terhormat juga Bapak Yudi selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Gaditya dengan NIM 432200100103, mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh, seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menerapkan sistem self-assessment. Self-assessment system memiliki kendala, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak atau tax compliance. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pada topik pembahasan proposal saya ini, di bab 1-nya ada pendahuluan, di bab 2 ada kajian pustaka rangka pemikiran dan hipotesis, di bab 3 ada desain dan metode penelitian. Fenomena dari variabel Y saya ini adalah fenomena yang masih hangat, kasus yang masih hangat, yakni kasus dari Rafael Alun Trisambodo. Beliau adalah salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Bermula dari masalah penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi selaku anaknya, lalu bergulir ke Rafael, yaitu pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Sejumlah warganet melihat harta kekayaan Mario Dandi di media sosial. Pasca kasus penganiayaan tersebut, mencuat seruan untuk tidak membayar pajak di masyarakat. Hal ini dikarenakan ayah Mario, yaitu Rafael Alun Trisambodo, diduga memiliki jumlah harta yang tidak wajar dan melakukan praktik pencucian uang serta tidak patuh dalam membayar pajak. Bayangkan apabila pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri saja tidak patuh, bagaimana rakyat-rakyat biasa? Makanya muncul seruan untuk tidak membayar pajak di masyarakat. Lalu rumusan masalah dari variabel Y saya adalah apakah pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua adalah apa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Landasan teori. Theory of Planned Behavior atau TPB. Theory of Planned Behavior atau TPB adalah teori yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, terutama terkait minat dan teori. Terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap dan perilaku. Lalu ada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Lalu yang kedua ada landasan teori. Kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Lalu ada sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah cara yang dilakukan fiskus atau aparatur pajak agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini sangat penting ada guna menjadi patokan sebagai penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dari Ega Mawarni, Puji Lestari, dan Leonardo Budiha, Ari Prananditya pada tahun 2018 membuahkan hasil antara sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Hanya kualitas pelayanan pajak yang
berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak pada KPP Pratama Semarang, Candisari. Lalu ada penelitian dari Auladina dan Nabila Sulfa pada tahun 2022 yang membuahkan hasil kualitas pelayanan pajak dan saksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu ada penelitian dari Rifai, Afifah, Syafira, dan Meirawati, Eka, dan Pantana pada tahun 2023 yang membuahkan hasil kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu ada desain dan metode penelitian. Desain penelitian saya kali ini menggunakan metode kasual. Jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kuantitatif, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Ya, lalu ada variabel dan skala pengukuran. Pada variabel kepatuhan pajak, indikator pengukurannya yaitu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai undang-undang, melaporkan SPT tahunan tepat waktu, dan mengetahui batas waktu pelaporan SPT tahunan. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Lalu ada kualitas pelayanan pajak, variabel kualitas pelayanan pajak. Ada indikator 1. Petugas pajak sudah bekerja secara profesional. 2. Petugas pajak selalu ramah dan memberikan senyum kepada wajib pajak. Dan 3. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik. Lalu variabel ketiga ada sanksi pajak. Indikator pengukurannya yaitu sanksi diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dan dalam melalaikan kewajiban perpajakannya. Dan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semua skala yang digunakan adalah skala Likert. Metode sampling. Sampel yang akan digunakan dari penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara convenience sampling. Lalu ada metode analisis data. Yang pertama adalah statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau perilaku data. Yang kedua ada uji instrumen penelitian. Dalam uji instrumen penelitian ini ada uji validitas data dan uji reliabilitas data. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik, terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang terakhir ada uji regresi linear berganda. Ada 4 uji juga. Uji model regresi linear berganda, uji kelayakan model atau uji F, ada uji hipotesis atau uji T, dan ada uji koefisien determinasi atau uji R2. Sekian yang dapat saya presentasikan dari PowerPoint proposal saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.